Pengembangan kembali keterampilan di era kecerdasan buatan, 5 paradigma baru untuk pemimpin dan karyawan. Ringkasan. Dalam beberapa dekade mendatang, ketika laju perubahan teknologi terus meningkat, jutaan pekerja mungkin perlu tidak hanya ditingkatkan keterampilannya tetapi juga direkayasa ulang, suatu tantangan sosial yang sangat kompleks yang kadang-kadang akan memerlukan pekerja untuk memperoleh keterampilan baru dan mengubah pekerjaan mereka sepenuhnya. Perusahaan memiliki peran penting dalam mengatasi tantangan ini, tetapi sampai saat ini sedikit yang menganggapnya serius. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang peran mereka nanti, para penulis, anggota dari kolaborasi antara Digital Data Design Institute di Harvard S Digital Reskilling Lab dan Boston Consulting Group S Henderson Institute, mewawancarai pemimpin di sekitar 40 organisasi di seluruh dunia yang sedang berinvestasi dalam program reskilling berskala besar. Dalam mensintesis apa yang mereka pelajari, mereka menyadari 5 pergeseran paradigma yang sedang muncul dalam reskilling. 1. Reskilling adalah suatu keharusan strategis. 2. Tanggung jawab setiap pemimpin dan manajer. 3. Ini adalah inisiatif manajemen perubahan. 4. Karyawan ingin direkayasa ulang ketika masuk akal. 5. Ini membutuhkan dukungan dari banyak pihak. Para penulis berargumen bahwa perusahaan akan perlu memahami dan merangkul pergeseran ini jika mereka berharap berhasil beradaptasi secara dinamis dengan era baru yang berkembang dengan cepat dari otomatisasi dan kecerdasan buatan. Akhir dari ringkasan. Hari ini, kemajuan teknologi sedang mengubah permintaan akan keterampilan dengan cepat. Teknologi baru tidak hanya dapat menangani sejumlah tugas repetitif dan manual yang semakin banyak, tetapi juga dapat melakukan jenis pekerjaan berbasis pengetahuan yang semakin kompleks, seperti riset, coding, dan menulis, yang sebelumnya dianggap aman dari rata-rata waktu paruh keterampilan sekarang kurang dari 5 tahun, dan dalam beberapa bidang teknologi, bisa jadi hanya 2,5 tahun. Tentu saja, tidak semua pekerja pengetahuan akan kehilangan pekerjaannya di masa mendatang, tetapi saat mereka menjalankan tugas-tugas harian mereka, banyak dari mereka mungkin akan menemukan bahwa kecerdasan buatan, AI, dan teknologi baru lainnya telah secara signifikan mengubah sifat dari apa yang mereka lakukan sehingga pada dasarnya mereka bekerja di bidang yang benar-benar baru. Untuk mengatasi gangguan ini, sejumlah organisasi sudah mulai menginvestasikan secara besar-besaran dalam meningkatkan keterampilan tenaga kerja mereka. Salah satu studi terbaru BCG menunjukkan bahwa investasi tersebut mewakili sebanyak 1,5% dari total anggaran organisasi tersebut. Namun, peningkatan keterampilan saja tidak akan cukup. Jika perkiraan OECD benar, dalam beberapa dekade mendatang jutaan pekerja mungkin perlu direkayasa ulang secara menyeluruh, suatu tantangan sosial yang mendasar dan sangat kompleks yang akan memerlukan pekerja tidak hanya untuk memperoleh keterampilan baru tetapi juga untuk menggunakannya dalam mengubah pekerjaan mereka. Perusahaan memiliki peran kritis dalam mengatasi tantangan ini, dan dalam kepentingan terbaik mereka untuk segera memulai dengan sungguh-sungguh. Di antara mereka yang telah menerima tantangan rekayasa ulang, hanya segelintir yang melakukannya secara efektif, dan bahkan upaya mereka seringkali tidak mencapai skala yang tepat dan memiliki dampak terbatas, yang mengarah pada pertanyaan, sekarang bahwa kebutuhan akan revolusi rekayasa ulang sudah jelas, apa yang harus dilakukan perusahaan untuk mewujudkannya? Dalam pekerjaan kami di Digital Data Design Institute di Harvard S Digital Reskilling Lab dan BCG Henderson Institute, kami telah mempelajari pertanyaan ini secara mendalam, dan sebagai bagian dari upaya tersebut kami mewawancarai para pemimpin di hampir 40 organisasi di seluruh dunia yang sedang menginvestasikan dalam program rekayasa ulang berskala besar. Selebut, kami membahas tantangan umum, mendengar cerita-cerita tentang keberhasilan awal, dan menemukan bahwa banyak perusahaan tersebut berpikir dengan cara baru yang penting tentang mengapa, kapan, dan bagaimana merekayasa ulang. Dalam mensintesis apa yang telah kami pelajari, kami menyadari 5 pergeseran paradigma yang sedang muncul dalam rekayasa ulang, pergeseran yang harus dipahami dan diterima oleh perusahaan jika mereka berharap berhasil beradaptasi secara dinamis dengan era otomatisasi dan kecerdasan buatan yang berkembang dengan cepat. Dalam artikel ini, kami akan menjelajahi pergeseran-pergeseran tersebut. Kami akan menunjukkan bagaimana beberapa perusahaan menerapkannya, dan kami akan meninjau tantangan-tantangan tak terduga yang mereka hadapi serta kemenangan-kemenangan yang menjanjikan yang mereka capai. Pengembangan kembali keterampilan adalah imperatif strategis. Selama masa-masa gangguan, ketika banyak pekerjaan terancam,
perusahaan sering beralih ke pengembangan kembali keterampilan untuk meredam dampak dari pemutusan hubungan kerja, mengurangi rasa bersalah terhadap tanggung jawab sosial, dan menciptakan narasi PR yang positif. Tetapi sebagian besar perusahaan yang kami wawancarai telah melampaui pendekatan yang sempit itu dan kini mengakui pengembangan kembali keterampilan sebagai suatu imperatif strategis. Perubahan tersebut mencerminkan perubahan yang mendalam di pasar tenaga kerja, yang semakin dibatasi oleh penuaan populasi kerja, munculnya profesi-profesi baru, dan kebutuhan yang semakin meningkat bagi karyawan untuk mengembangkan keterampilan yang spesifik untuk perusahaan. Di tengah latar belakang ini, inisiatif pengembangan kembali keterampilan yang efektif menjadi sangat penting, karena hal ini memungkinkan perusahaan untuk membangun keunggulan kompetitif dengan cepat dengan mengembangkan bakat yang tidak tersedia dengan mudah di pasar dan mengisi kesenjangan keterampilan yang penting untuk mencapai tujuan strategis mereka, lebih awal dan lebih baik daripada pesaing mereka. Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa perusahaan besar telah mengadopsi pendekatan ini. Misalnya, Infos telah mengembangkan kembali lebih dari 2.000 ahli keamanan siber dengan berbagai kompetensi dan tingkat kemampuan yang terkait. Vodafone bertujuan untuk mengandalkan bakat internal untuk mengisi 40% kebutuhan pengembang perangkat lunaknya. Dan Amazon, melalui Universitas Pembelajaran Mesinnya, telah memungkinkan ribuan karyawan yang awalnya memiliki sedikit pengalaman dalam pembelajaran mesin untuk menjadi ahli di bidang tersebut. Beberapa perusahaan sekarang menganggap pengembangan kembali keterampilan sebagai bagian inti dari tawaran nilai karyawan mereka dan sebagai sarana strategis untuk seimbang antara pasokan dan permintaan tenaga kerja. Di perusahaan-perusahaan tersebut, karyawan didorong untuk mengembangkan kembali keterampilan untuk peran yang menarik bagi mereka. Mahindra & Mahindra, Wipro, dan Ericsson memiliki kebijakan, alat, dan platform yang mempromosikan sumber daya pengembangan kembali keterampilan dan pekerjaan yang tersedia, demikian juga McDonald's, di mana karyawan restoran memiliki akses ke aplikasi bernama Archwise to Opportunity yang memetakan keterampilan yang dipelajari di tempat kerja ke jalur karir dalam perusahaan dan industri lain. Terakhir, beberapa perusahaan menggunakan pengembangan kembali keterampilan untuk mengakses basis bakat yang lebih luas dan menarik kandidat yang sebelumnya tidak akan dipertimbangkan untuk posisi terbuka. Ichichiban, bermarkas di Mumbai dan memiliki lebih dari 130.000 karyawan, melakukan program pengembangan kembali keterampilan intensif yang mirip dengan akademi, yang mempersiapkan lulusan, seringkali dari latar belakang yang beragam, untuk posisi manajemen garis depan. Program ini mengembangkan kembali sekitar 2.500 hingga 4.000 karyawan setiap tahunnya. CVS menggunakan pendekatan serupa selama pandemi COVID-19 untuk merekrut, melatih, dan memasukkan orang, beberapa di antaranya adalah pekerja layanan perhotelan yang dipecat, untuk menciptakan kapasitas bagi layanan vaksin dan pemeriksaan kritisnya. Pengembangan kembali keterampilan adalah tanggung jawab setiap pemimpin dan manajer. Secara tradisional, pengembangan kembali keterampilan dianggap sebagai bagian dari fungsi pembelajaran perusahaan secara keseluruhan. Ketika hal ini terjadi, tanggung jawab untuk merancang dan melaksanakan program tersebut seringkali terisolasi di dalam HR, dan kegagalan atau keberhasilannya diukur dengan sangat sempit, dalam hal jumlah pelatihan yang diselenggarakan, biaya per peserta pelatihan, dan metrik pelatihan serupa. Menurut laporan terbaru dari BCG, hanya 24% dari perusahaan yang disurvei menjalin hubungan yang jelas antara strategi perusahaan dan upaya pengembangan kembali keterampilan. Investasi pengembangan kembali keterampilan membutuhkan komitmen yang mendalam dari para pemimpin HR, tentu saja, tetapi kecuali organisasi lainnya memahami relevansi strategis dari investasi tersebut, sangat sulit untuk mendapatkan upaya yang gigih dan tersebar yang diperlukan agar inisiatif semacam itu berhasil. Di sebagian besar organisasi tempat kami melakukan wawancara, inisiatif pengembangan kembali keterampilan didukung secara jelas oleh para pemimpin senior, seringkali CEO dan Chief Operating Officer. Mereka bekerja keras untuk menjelaskan kepada seluruh perusahaan hubungan antara pengembangan kembali keterampilan dan strategi, serta memastikan bahwa tim kepemimpinan dan manajemen memahami tanggung jawab bersama mereka untuk melaksanakan program-program ini. Sebagai contoh, sebagai bagian dari transformasi digitalnya yang berkelanjutan, Ericsson telah mengembangkan strategi multitahunan yang didedikasikan untuk peningkatan keterampilan dan pengembangan kembali keterampilan. Upaya ini melibatkan definisi sistematis keterampilan kritis yang terhubung dengan strategi, yang sesuai dengan berbagai program akselerator,
perjalanan keterampilan, dan target pergeseran keterampilan. Sebagian besar dari mereka didedikasikan untuk mengubah ahli telekomunikasi menjadi ahli kecerdasan buatan dan ilmu data. Perusahaan menganggap ini sebagai proyek prioritas tinggi yang mengharuskan investasi besar dan telah menjadikannya bagian dari tujuan dan hasil kunci yang dievaluasi oleh eksekutif setiap kuartal. Hanya dalam 3 tahun, Ericsson telah meningkatkan keterampilan lebih dari 15.000 karyawan dalam kecerdasan buatan dan otomasi. Demikian pula, tim eksekutif di CVS telah menjadikan pelatihan dan pengembangan kembali keterampilan sebagai bagian integral dari strategi bisnis perusahaan. Setiap pemimpin bisnis bertanggung jawab untuk merancang dan melaksanakan rencana pengembangan kembali keterampilan tenaga kerja untuk membantu perusahaan mencapai tujuannya, dan kemampuan untuk melakukannya dipertimbangkan dalam penilaian kinerja. Amazon juga telah terkenal berkomitmen pada pengembangan kembali keterampilan sebagai tujuan strategis inti dan sekarang menyorotnya secara prominen dalam manifesto kepemimpinan mereka untuk manajer. Visibilitas komitmen ini berkontribusi pada kemampuan Amazon untuk mencapai skala dalam program pengembangan kembali keterampilan. Pengembangan kembali keterampilan adalah inisiatif manajemen perubahan. Untuk merancang dan melaksanakan program pengembangan kembali keterampilan yang ambisius, perusahaan harus melakukan lebih dari sekadar melatih karyawan, mereka harus menciptakan konteks organisasi yang mendukung kesuksesan. Untuk melakukannya, mereka perlu memastikan pola pikir dan perilaku yang tepat di antara karyawan dan manajer. Dari sudut pandang ini, pengembangan kembali keterampilan mirip dengan inisiatif manajemen perubahan, karena ini membutuhkan fokus pada banyak tugas yang berbeda secara simultan. Mari kita pertimbangkan beberapa yang paling penting. Memahami pasokan dan permintaan. Untuk membuat program pengembangan kembali keterampilan yang sukses, perusahaan memerlukan pemahaman yang canggih tentang pasokan, keterampilan yang tersedia secara internal dan eksternal, dan permintaan, keterampilan yang dibutuhkan untuk mengungguli kompetisi. Cara yang berguna untuk mengembangkan pemahaman ini adalah dengan taksonomi keterampilan, deskripsi rinci tentang kemampuan yang diperlukan untuk setiap pekerjaan di perusahaan. Pemberi kerja dahulu banyak berusaha untuk membuat taksonomi semacam itu dari awal, tetapi banyak perusahaan terkemuka sekarang mengandalkan penyedia eksternal untuk sebagian besar pekerjaan ini. Misalnya, HSBC telah mengadopsi taksonomi yang diterbitkan oleh Forum Ekonomi Dunia dan mengkustomisasinya sedikit untuk menambahkan keterampilan yang spesifik untuk bagian-bagian bisnisnya. Demikian pula, SAP, yang dahulu menjaga taksonomi dalam rumah untuk 7.000 keterampilan, baru-baru ini mulai bekerja dengan Likcast, yang menyimpan basis data keterampilan yang terus diperbarui. Tetapi mengembangkan taksonomi keterampilan hanya langkah pertama. Selanjutnya datang pekerjaan sulit untuk memutuskan keterampilan mana yang akan dipetakan ke pekerjaan mana. Manajer dari divisi-divisi yang berbeda mungkin tidak setuju tentang hal ini. Ketidaksetujuan semacam itu seringkali merupakan gejala ketidakselarasan yang lebih dalam, dan perusahaan perlu menyelesaikan hal tersebut sebelum mereka melakukan inisiatif pengembangan kembali keterampilan yang besar. Para pemimpin juga harus menentukan keterampilan apa yang akan mereka butuhkan di masa depan, proses dinamis yang sangat penting untuk program pengembangan kembali keterampilan yang strategis. Untuk melakukannya dengan baik, mereka harus fokus pada menentukan keterampilan apa yang dibutuhkan strategi saat ini. Di sini mereka perlu mengembangkan metodologi perencanaan tenaga kerja strategis yang ketat. Perusahaan asuransi Eropa, Allianz, telah melakukan pekerjaan menarik di bidang ini. Mereka secara teratur menerjemahkan pertumbuhan bisnis yang diproyeksikan menjadi permintaan bakat, fokus pada jumlah orang yang dibutuhkan dalam berbagai pekerjaan dan keterampilan yang mereka perlukan. Model ini, yang diperbarui sebagai bagian dari proses perencanaan tahunan, melibatkan perencanaan skenario ekonomi dan memperhitungkan kemungkinan efek digitalisasi terhadap tenaga kerja. Rekrutmen dan evaluasi. Secara tradisional, kandidat direkrut untuk kesempatan pelatihan atau peran internal berdasarkan gelar atau pengalaman kerja yang relevan, tetapi hal itu tentu tidak berlaku untuk pekerja yang direkayasa ulang keterampilannya. Taksonomi keterampilan yang baik dapat membantu di sini, dengan memungkinkan organisasi memikirkan kebijakan pendaftaran dengan mempertimbangkan keterkaitan keterampilan, yang dapat memfasilitasi transisi dari satu set keterampilan ke yang lain. Novartis telah menerapkan bursa bakat internal yang didukung oleh kecerdasan buatan yang memprediksi, mencocokkan, dan menawarkan peran dan proyek yang terkait dengan keterampilan dan tujuan karyawan.